Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Munirul Ikhwan dari Prodi PGSD Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, hebat, luar biasa, yes. Kenapa kalian dikumpulkan jadi satu? Ada yang tahu alasannya? Oke, baik. Karena ada guru kalian yang tidak masuk karena sakit. Oke, baik. Sebelum Pak Munir mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Untuk pemimpin berdoa, ketua kelasnya kelas 5, silahkan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, bersama-sama kelas 4 dan kelas 5. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Selanjutnya kita baca Pancasila terlebih dahulu. Ayo bersama-sama kelas 4 dan kelas 5. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Munir akan mengabsen terlebih dahulu untuk kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas 4, apakah ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua. Baik. Untuk kelas 5, adakah yang tidak masuk? Oke, terima kasih, masuk semuanya ya. Alhamdulillah diberi kesehatan untuk bisa melakukan pembelajaran. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, Pak Munir akan menjelaskan tata cara pembelajaran hari ini, karena kalian dijadikan satu dalam satu kelas. Untuk kelas 4 akan Pak Munir ajarkan terlebih dahulu, nanti selanjutnya ke kelas 5. Oke, untuk kelas 5-nya adalah pembelajaran materi sifat-sifat cahaya. Untuk kelas 4, pembelajaran mengenal alat produksi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Oke, baik. Untuk kelas 5 bisa dibuka dulu modulnya, bisa dibuka dulu bukunya tentang sifat-sifat cahaya, karena Pak Munir akan menjelaskan terlebih dahulu ke kelas 4. Oke, baik anak-anak. Teknologi produksi dan komunikasi dan transportasi. Manusia
menciptakan alat dan cara-cara untuk mempermudah hidupnya. Inilah yang disebut teknologi. Kita ambil contoh usaha pertanian. Mula-mula manusia menggunakan alat seadanya dan bertani dan dengan cara sederhana. Kemudian manusia menciptakan alat yang lebih maju seperti cangkul, bajak, traktor. Cara bertani pun semakin maju. Teknologi produksi berkembang. Pada zaman dahulu orang menggunakan alat-alat produksi sederhana. Sekarang ini digunakan mesin modern untuk usaha produksi. Namun demikian, masih ada juga masyarakat yang menggunakan alat produksi sederhana, misalkan alat tenun tradisional. Teknologi komunikasi berkembang sangat pesat. Pada zaman dahulu menggunakan alat-alat komunikasi seperti kentongan, asap, telik, sandi, kurir, dan tali pohon. Alat-alat komunikasi zaman sekarang antara lain surat, telepon, dan radio, HT, televisi, dan internet. Itulah teknologi komunikasi yang berkembang pesat saat ini. Teknologi transportasi juga berkembang. Alat transportasi dari zaman dahulu antara lain kuda, gerobak, kereta kuda, rakit, perahu, dan kapal layar. Alat transportasi pada zaman sekarang antara lain mobil, kereta api, pesawat, kapal laut, dan helikopter. Transportasi darat pada zaman dahulu orang berjalan kaki untuk pergi ke suatu tempat. Seiring perjalanan waktu, manusia akhirnya memanfaatkan beberapa jenis binatang seperti unta, keledai, terus kuda, gerobak yang ditarik lembu, dan kereta kuda sebagai alat transportasi. Sekarang ada bermacam-macam alat transportasi. Antara alat transportasi dewasa ini antara lain sepeda motor, baja, mobil, bus, truk, kereta api, dan sebagainya. Semua alat transportasi ini berkembang dari bentuk yang sederhana. Oke, transportasi tadi ada transportasi darat, sekarang transportasi air. Urusan transportasi laut diatur oleh Dirjen Perhubungan Laut di bawah naungan Departemen Perhubungan. Perusahaan pemerintah yang mengelola transportasi laut adalah PT Pelni dan Perum ASDP. Pelni singkatan dari Pelayaran Nasional Indonesia, kalau ASDP singkatan dari Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Oke. Ada banyak pelabuhan di Indonesia, misalnya pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas di Semarang, dan Belawan di Medan, dan lain-lain sebagainya. Menurut fungsinya ada bermacam-macam jenis kapal, yaitu kapal barang, kapal penumpang, kapal tanker, kapal perang, dan kapal tunda. Oke, mungkin kalian sudah tahu semua ya, kapal penumpang, kapal tanker, kapal perang, dan kapal ikan, kapal riset. Tadi ada yang mungkin awam di telinga ya untuk kita, kapal tunda. Apa itu kapal tunda? Yaitu kapal yang digunakan untuk memandu kapal-kapal besar waktu masuk ke pelabuhan atau keluar pelabuhan. Oke, baik. Untuk transportasi udara, tadi kan ada transportasi darat, transportasi laut, sekarang transportasi udara. Ada macam-macam alat transportasi udara selain pesawat udara, ada balon udara dan helikopter. Balon udara pertama kali dibuat pada tahun 1783. Nama pembuatnya adalah Montgolfier. Balon udara ini
dapat terbang karena diberi udara panas. Oke, ada kapal udara, pesawat, transportasi yang mungkin bisa kita lihat atau di zaman sekarang tidak awam lagi. Oke, baik, untuk kelas 4 Pak Munir jelaskan sampai di sini dulu. Pak Munir akan membagi kelompok untuk kalian dengan membagi kelompok dijadikan 4 orang atau 5 orang per kelompok. Pak Munir memberikan tugas kalian kerjakan berkelompok, yaitu menyusun atau mengumpulkan alat-alat transportasi apa saja dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, alat komunikasi apa saja, dan alat produksi apa saja. Oke, selanjutnya Pak Munir akan ke kelas 5 terlebih dahulu. Oke, baik. Bagaimana kelas 5? Tadi mungkin sudah membaca buku modulnya tentang buku pelajarannya tentang sifat-sifat cahaya. Oke, Pak Munir akan menerangkan tentang sifat-sifat cahaya. Untuk anak-anak mungkin bisa melihat ya, cahaya ada cahaya lampu, cahaya matahari, dan sebagainya. Bisakah kamu melihat di tempat yang gelap? Bagaimana anak-anak bisa melihat di tempat yang gelap gulita? Tidak bisa. Oke. Cahaya merupakan salah satu komponen penting bagi kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya cahaya, tentu saja kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Lantas, dari mana cahaya tersebut berasal? Semua cahaya asalnya dari sumber cahaya. Semua benda yang bisa memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Dan berikut ini beberapa contoh-contoh sumber cahaya. Antara lain, ada yang tahu apa tadi Pak Munir bilang? Matahari, bintang, api, lampu, dan kilat itu adalah sumber-sumber cahaya. Oke, sifat cahaya sendiri. Untuk sifat cahaya, yaitu cahaya mempunyai beberapa sifat-sifat yang harus diketahui. Di antaranya, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat mengalami pembiasan atau dibelokkan, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan atau mengalami dispersi. Oke, baik. Jika cahaya mengenai sebuah benda, misal ini cahaya mengenai sebuah benda, maka ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yakni 1, cahaya akan dipantulkan oleh benda tersebut dan cahaya akan diserap oleh benda tersebut. Oke. Dalam hal ini penyerapan cahaya oleh benda-benda, warna benda yang akan menentukan besar kecilnya cahaya yang akan diserap. Benda berwarna gelap akan menyerap cahaya. Akan tetapi, jika benda berwarna terang akan memantulkan cahaya. Oke, bisa dipahami. Untuk cahaya dapat dipantulkan. Pada biasnya, cahaya mengenai permukaan sebuah benda atau objek akan dipantulkan. Lantas, apa yang terjadi jika cahaya mengenai sebuah cermin? Maka, cermin merupakan benda yang mempunyai permukaan licin dan juga mengkilap. Apabila cahaya mengenai cermin, maka cahaya tersebut akan dipantulkan seluruhnya oleh permukaan cermin. Pemantulan cahaya terbagi menjadi 2, yakni pemantulan teratur dan pemantulan difus. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata atau halus, misalkan cermin. Sedangkan pemantulan difus terjadi jika cahaya dipantulkan oleh benda
yang permukaannya tidak rata. Berdasarkan bentuknya, cermin pun dibagi menjadi 3 macam, antara lain cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Dan untuk sifat dari ketiga cermin di atas bisa disimak penjelasannya. Oke, Pak Munir akan menjelaskan beberapa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin. Antara lain, bayangannya dibentuk bersifat tegak dan maya semu. Oke, bayangan maya semu, tahu nggak? Merupakan bayangan yang bisa kita lihat pada cermin, tetapi di tempat bayangan tersebut tidak terdapat cahaya pantul. Yang kedua, besar dan tinggi. Bayangan yang terbentuk sama dengan besar dan tinggi benda sesungguhnya. Yang ketiga, jarak antara benda dengan cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Bayangan yang berbentuk berbeda kanan kirinya. Oke. Dari sifat cahaya tersebut ada yang perlu ditanyakan? Oke, anak-anak, ada yang perlu ditanyakan untuk sifat cahaya? Tadi sifat cahaya merambat lurus, yaitu sifat ini dapat dibuktikan pada senter. Pada saat senter disorotkan ke depan, maka cahaya tersebut akan merambat lurus. Oke, itu bisa dilihat dari cahaya senter. Untuk cahaya yang dapat dibiaskan tadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dasar kolam yang berisi air yang jernih, kita lihat itu bisa dibiaskan. Misal kalau pernah lihat, mungkin nanti ada praktek ya, bagaimana cahaya itu dibiaskan. Bisa nanti air di dalam baskom kita lihat, maka cahaya itu akan berbelok. Oke. Cahaya dapat menembus benda bening. Pada saat merambat, cahaya bisa terhalang oleh suatu benda. Apabila mengenai suatu benda, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu cahaya tidak diteruskan atau diserap, cahaya diteruskan sebagian, dan cahaya diteruskan seluruhnya. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan Pak Munir. Kalian pun juga sudah membaca di buku modul. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Oke. Untuk kelas 5 dibagi menjadi 3 kelompok ya, karena muridnya 11, mungkin bisa 4 dan 3 siswa. Oke, baik. Kalian boleh mempraktekkan, yaitu alatnya tadi senter dan mungkin alat baskom, atau ada yang bawa apa tadi, boleh dipraktekkan. Oke, Pak Munir akan kembali ke kelas 4 dulu, ke sebelah. Oke. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya kelompok tentang mengumpulkan apa saja alat transportasi, alat komunikasi, dan alat produksi? Oke, sudah selesai. Baik, bisa maju untuk kelompok 1, bisa menerangkan ke depan kelas apa yang sudah kalian kerjakan bersama teman-teman kalian. Oke, silakan kelompok 1, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah memberikan penjelasan tentang pekerjaan kalian hari ini. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Untuk teman lain berikan aplaus untuk teman kalian yang maju ke depan. Oke, silakan diterangkan. Oke, baik. Oke, itulah pekerjaan ke kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, baik. Terima kasih, sudah selesai semua ya. Sekarang Pak Munir ke kelas 5 dulu. Oke, bagaimana kelas 5? Apakah sudah selesai mengerjakan kelompok
atau mengenal sifat-sifat cahaya. Oke, baik, silakan dipresentasikan ke depan untuk kelas 5 kelompok 1 dulu, silakan. Beri aplaus untuk teman kalian yang sudah maju ke depan. Oke, silakan perkenalkan nama dulu. Oke, baik, beri aplaus untuk teman kalian yang sudah maju. Sekarang kelompok 2, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, baik. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak semua, untuk menyemangati hari ini sebelum Pak Munir tutup pertemuan kali ini, kita bernyanyi bersama ya. Kita bernyanyi bersama. Nyanyi apa? Oke, boleh menyanyi lagu nasional Indonesia Raya. Oke, baik, ayo bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah kami berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Pak Munir akan menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi-materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.